besar lagi. Jangan pernah berkata itu tidak mungkin. Selalu berkata itu mungkin. Jangan pernah berkata saya tidak bisa. Karena begitu berkata saya tidak bisa, kan berarti kita sedang menegasikan ya kehadiran Dia, Sang Maha yang ada dalam diri kita. Padahal Allah sendiri selalu mengatakan kepada kita bahwa aku bersamamu, ya, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Sebetulnya kan Allah terlalu mengingatkan selalu kepada kita agar kita itu memiliki yang disebut dengan dinamika tadi, memiliki optimisme, kemudian juga kita tidak ragu-ragu dalam melakukan aksi untuk mendukung dinamika dan optimisme kita sendiri. Nah, para sahabat, kembali kepada bagian yang kedua dari kerapuhanku. Jadi saya sedang berbicara kerapuhan diri saya dalam perjalanan saya untuk mengalami suatu kebangkitan. Jadi di part yang pertama saya bicara tentang Quran surat Al-Mu'minun ayat yang pertama. Qad aflaha al-mu'minun. Jadi sungguh berbahagialah orang yang beriman. Jadi kan sebetulnya orang beriman itu harus bahagia gitu. Jadi kan sederhana ya. Kenapa saya tidak bahagia? Ya, pertanyakan saya pada diri kita, ada apa dengan diri saya? Makanya episode ini saya sebut ada apa dengan diriku. Sebetulnya tujuan saya adalah saya sedang menasehati diri saya sebetulnya. Dan kalau bermanfaat ini bagi para sahabat semua, tentu saya saja sangat senang ya. Karena sebetulnya cara berpikir setiap manusia itu pada dasarnya sama. Makanya yang disebut dengan metode ilmiah itu kan sebetulnya adalah urutan berpikir secara ilmiah, secara alamiah. Setiap orang itu sama sebetulnya. Karena apa? Ya, semua metode ilmiah itu kan dimulai dengan masalah, kemudian merumuskan hipotesa, kemudian melakukan penelitian, kemudian mencoba merangkai alat supaya penelitian ini bisa berlangsung, kemudian mendapatkan kesimpulan, mengkomunikasikan apa yang didapat, sampai akhirnya ya apapun masalah yang dipecahkan itu bisa menimbulkan temuan baru, sehingga temuan baru itu bisa bermanfaat bagi kehidupan ini. Karena memang tugas kita dalam kehidupan ini kan memayu hayuning bawono, ya, ikut mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Jadi nanti saya akan bicarakan di episode kerapuhanku ini, ya. Kenapa? Ya, banyak sekali orang yang mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman, tetapi malah justru ya membuat kerusakan di ruang kehidupan. Nah, ada apa kan sebetulnya dengan itu? Nanti ada beberapa contoh ya ayat-ayat yang saya ingin sampaikan. Nah, di ayat yang kedua dari Quran surat Al-Mu'minun ini lebih mengejutkan lagi kalau bagi saya. Dan saya pernah mengalami kerapuhan ya, sehingga saya mengalami kebingungan. Harus kepada siapa saya minta tolong? Karena di ayat yang kedua dari surat Al-Mu'minun kan Allah mengatakan ya, ciri orang yang beriman itu yang pertama adalah bahagia, yang kedua adalah allazina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya, saya coba elaborasi ayat ini karena terus terang saya mengalami kegelisahan ya. Khusyuk itu seperti apa? Ternyata di Quran surat Al-Baqarah saya menemukan jawabannya di ayat 45 dan 46 ya. Di situ dikatakan wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashiin allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi ternyata ya khusyuk yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengingat kepada Dia. Nah, untuk bisa mengingat kepada Dia, di Quran surat Al-Baqarah ayat 46 dikatakan allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Maka kita harus mulaku, ya. Laku ya. Itu dalam bahasa Quran namanya liko, ya. Makanya banyak sekali kata liko dalam Al-Qur'an. Ya, man kana yarju liko Allah. Barang siapa yang berharap liko, ya, dan liko itu tidak ada terjemahan lain kecuali jumpa. Tentu saja kata perjumpaan di sini ya harus dipahami lebih mendasar lagi ya. Maka disitulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang tahu, yang berpengalaman. Jangan yang cuma menerka-nerka saja. Bagaimana perjumpaan itu bisa terjadi? Bagaimana dan syarat-syaratnya apa ya? Karena kata liko itu dalam Al-Quran banyak sekali. Ternyata sholat khusyuk itu tidak akan bisa dicapai kalau kita tidak mengenal diri sejati kita. Jadi pantas saja kalau Nabi Muhammad sendiri baru diperintahkan sholat setelah beliau Isra Mi'raj. Kan itu sangat masuk akal. Karena Isra Mi'raj itu adalah suatu pengalaman, hadiah, pengalaman spiritual dari Allah kepada hambanya ya. Setelah melakukan Isra, suatu perjalanan pencarian, dan kemudian puncaknya beliau mengalami yang disebut dengan pengalaman spiritual, yaitu suatu pertemuan.
Nah, oleh karena itu maka ya ini diskusi yang sangat sederhana sebetulnya. Kalau kita mau jujur terus pada diri kita sendiri dan kita bisa menghancurkan ya semua paradigma lama dan kemudian kita memasuki ya paradigma baru, maka itu yang disebut dengan kebangkitan. Makanya itulah pentingnya kita mengalami yang namanya kebangkitan, terutama kebangkitan dari kematian kesadaran kita. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Jadi kita harus mengalami kebangkitan dari kematian kesadaran kita sehingga kita bisa mencapai yang disebut dengan syukur itu. Dan syukur itu kan sebenarnya keterbukaan. Ketika kita terbuka terhadap segala apapun yang terjadi dalam kehidupan, ya kita bisa menerima apapun dalam kehidupan tanpa justifikasi. Dan kita bisa menerima bahwa di balik semua peristiwa itu ada Dia di belakangnya. Dan kita bisa mengambil pesan dari setiap peristiwa itu. Syukur itu kan di situ. Syukur itu bukan bahagia saat kita bisa menerima yang kita inginkan, tapi kita juga bahagia saat kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Kalau kita bisa mencapai kebahagiaan yang sama di dua situasi itu, kemudian itu syukur sudah terjadi. Dan syukur dalam dimensi kehidupan biasanya tidak seperti itu, ya. Kita baru syukuran kalau mendapatkan yang diinginkan. Malah justru ketika mendapatkan yang tidak diinginkan bukan syukuran, malah kufuran, ya. Harusnya ketika mendapatkan yang diinginkan, yang tidak diinginkan, ya kata Nabi, tetap aja kita harus bersabar. Tetap aja harus bersyukur di dua situasi itu. Makanya setiap sholat kan kita diajarkan untuk menyampaikan salam ketika menengok ke kanan, Assalamualaikum. Kemudian ke kiri juga doanya sama kan, Assalamualaikum. Kan artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya salam sejahtera buat kalian semua, ya. Semoga rahmat dan berkah Allah ya tertimpa kepada kalian. Kalian yang sebelah kanan, kalian di sebelah kiri, kita memberikan salam yang sama. Artinya ya, kalau kita menyadari gerakan sholat kita ketika salam ke kanan, salam ke kiri, mengucapkan salam yang sama, kan harusnya itu harus mengakar dalam diri kita bahwa kita siap menerima orang yang baik, kita siap menerima orang yang tidak baik, ya dengan kedamaian yang sama. Kita siap menerima yang kita inginkan, yang tidak diinginkan dengan kedamaian yang sama. Terus terang ya, saya pada saat itu juga pernah mengalami kerapuhan. Saya masih memilah dan memilih. Saya masih senang ini, tidak senang itu. Saya masih terjebak oleh benar salah, baik buruk, ya. Sehingga ucapan salam yang saya lakukan di setiap sholat itu, ya saya tidak menyadarinya. Dan terus terang di kesadaran tertentu saya baru bisa menyadarinya. Nah makanya saya sebut itu adalah kerapuhan yang pernah saya lalui. Karena apa? Saya sebut kerapuhan karena apapun yang saya lakukan itu ternyata kalau tanpa ada kesadaran pada diri saya tidak membuat segalanya menjadi disebut kebajikan. Makanya di episode yang sebelumnya di 30 tangga kesadaran, saya pernah menyampaikan bahwa sebetulnya semua yang disebut dengan kejahatan itu sebetulnya buah dari ketidaksadaran. Dan semua yang disebut dengan kebaikan itu adalah buah dari kesadaran. Makanya hancurkan ketidaksadaran, maka kebangkitan kesadaran akan terjadi dalam diri kita. Baik ya para sahabat. Jadi ayat yang kedua dari Quran surat Al-Mu'minun ini bagi saya itu ternyata menimbulkan suatu goncangan yang luar biasa. Ya, ternyata ciri orang beriman itu sholatnya khusyuk. Sedangkan di Quran surat Al-Baqarah, sholat khusyuk itu adalah sholat yang dimulai dengan suatu perjumpaan dengan diri sejati kita. Kan timbul pertanyaan tuh, bagaimana ya caranya supaya saya bisa mencapai itu? Apakah saya layak untuk bisa mencapai itu? Dan kalau kita yakin bisa mencapai itu, makanya ada kata-kata bijak, siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, maka pintu akan terbuka. Kalau menggunakan bahasa Tao ya, maka guru akan datang pada saat murid sudah siap. Ternyata ya, guru itu akan datang kalau murid sudah siap. Jadi saya sangat percaya ya, ketika kita membutuh apapun dalam kehidupan ini, maka akan datang tangan Allah yang akan menjadi marga lantaran untuk menyampaikan kebutuhan kita. Yang paling penting kita terus doa, dinamis, optimis, dan selalu melakukan aksi. Kan itu adalah doa yang sebenarnya. Nah, apalagi ketika saya membaca ayat yang ketiga dari Quran surat Al-Mu'minun ya, wallazinahum anil lagwi mu'ridun ya. Orang-orang yang beriman itu ternyata menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Terus terang ya, saya ini ayat ini semacam apa ya? Semacam halilintar di siang bolong kalau bagi saya. Karena terus terang ya, dari kecil saya dididik untuk menyatakan saya sebagai orang yang beriman, tapi kok saya sendiri secara jujur pada diri saya kok tidak menemukan ciri-ciri ini pada diri saya. Itu yang saya sebut kerapuhan diri saya. Ya, jadi saya tidak berbicara siapapun, saya berbicara diri saya. Karena sekali lagi bahwa kebangkitan akan terjadi kalau kita bisa menghancurkan ego kita,
menghancurkan ketidakjujuran kita. Karena ternyata untuk belajar kebenaran itu, para sahabat, kuncinya cuma sederhana. Tahu kalau kita tidak tahu, maka kebenaran akan datang. Sehingga kita terbuka pada setiap orang. Kalau kita sudah, mohon maaf ya, memilah-milah orang, ya, padahal siapa tahu ya, justru orang-orang yang membenci kita, bisa jadi itu bisa sebagai sarana di semesta ini untuk meningkatkan kualitas diri kita. Justru orang-orang yang menyanjung kita bisa saja mencelakakan kita. Kan bisa begitu ya, kalau kita sudut pandangnya sempit. Makanya untuk kita membebaskan penyakit kulit dari diri kita, sehingga kita bisa mengalami kebangkitan, kita tahu ya kedalaman dari sesuatu, maka kita hancurkan semua kulit-kulit kita, benteng-benteng luar kita yang menghambat perjalanan kita. Kalau kita hancurkan semua kulit-kulit itu, maka kita akan menemukan kedalaman. Coba kalau kita mau kelapa, dalamannya kelapa, kan kita harus menghancurkan dulu kulit luarnya. Hancurkan dulu bagian kulit luarnya, yang namanya apa itu? Batok kelapanya. Kalau bagian luar dari batok harus dihancurkan dulu. Hancurkan lagi batoknya. Kalau tidak dihancurkan batoknya, kan tidak mungkin kita dapat kelapa. Kelapanya pun harus dihancurkan, diparut. Setelah diparut, hancurkan lagi ya, dengan cara diperas. Baru dapat yang namanya santan. Santan pun harus digodok sehingga mendapatkan yang disebut dengan minyak. Jadi untuk mendapatkan minyak itu ternyata harus menghancurkan ini, menghancurkan ini. Jadi sangat masuk akal ya. Kalau kiamat itu ya, hari kebangkitan selalu dikaitkan dengan kehancuran. Nah, cuman selama ini barangkali ya banyak yang tidak paham bahwa sebetulnya ya untuk mengalami kebangkitan sesuatu itu apa yang harus dihancurkan. Ya, kalau ingin jadi orang rajin kan harus menghancurkan kemalasan. Seperti itu ya. Baik. Jadi ayat yang ketiga, walladzina hum anil lagwi muridun. Kan pertanyaan tuh pada diri saya. Saya bertanya pada diri saya, apakah saya sudah bisa menjauhkan diri dari sesuatu perbuatan yang tidak berguna? Saya pernah belajar tentang pelajaran tentang kesadaran ya. Salah satunya adalah di setiap hari itu ada kata-kata, ada 7 jangan yang harus diamalkan ya. Jadi itu untuk belajar kesadaran ya. Nah, dari 7 jangan itu ya salah satunya adalah jangan memikirkan sesuatu ya yang tidak bisa diubah. Nah, coba yang tidak bisa diubah apa para sahabat? Yang tidak bisa diubah itu kan sebetulnya adalah masa lalu. Masa lalu itu tidak bisa diubah. Yang bisa diubah dari masa lalu hanya sudut pandang kita terhadap masa lalu. Masa lalunya sendiri tidak bisa diubah. Itu sudah menjadi sejarah kita. Nah, tetapi kita sering ya merengek-rengek ya, mengeluarkan energi ya, bahkan membahas masa lalu padahal itu sudah tidak bisa diubah. Nah, kemudian dalam 7 jangan itu yang kedua adalah jangan suka mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Jangan suka menakuti sesuatu yang belum terjadi. Yang belum terjadi kan masa depan. Nah, saya terus terang pernah berada di situasi itu ya. Setelah belajar the power of now, kita belajar tentang kesadaran saat ini, baru kita bisa menghancurkan tentang masa lalu dan masa depan itu. Sehingga bisa menghancurkan 2 hal. Yang pertama kesedihan, yang kedua adalah kecemasan dan ketakutan. Karena kesedihan selalu berasal dari masa lalu. Sedangkan kecemasan dan ketakutan selalu tentang masa depan. Makanya begitu kita berbicara tentang masa lalu, pasti kita berbicara tentang antisipasi. Kalau kita bicara masa depan, itu berbicara tentang pengharapan-pengharapan. Lalu kadang-kadang kita menegasikan segala hal yang ada pada diri kita saat ini. Nah, itu pernah juga saya mengalami situasi yang semacam itu. Ya, jadi walladzina hum anil lagwi muridun. Saya bertanya pada diri saya, apakah saya sudah bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna? Nah, sementara ciri orang beriman yang ketiga, saya harus sudah terbebas, bahkan menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna. Nah, salah satu contoh hal yang tidak berguna kan itu, 2 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi betapa banyak kan di antara kita yang masih senang memikirkan tentang masa lalu. Bahkan ya, masa lalu, bahkan hidup di masa lalu. Padahal kita saat ini sudah hidup di sini, saat ini sekarang. Tapi kita masih selalu saja kita hidup di masa lalu. Ya, coba lihat ya orang-orang yang tidak move on, selalu menceritakan masa lalu, kesedihan masa lalu, trauma masa lalu, ya, segala peristiwa yang tidak menyenangkan di masa lalu. Kan coba lihat, dia kira dengan menceritakan itu, dia pikir sudah selesai. Padahal semakin diceritakan yang kita tidak suka, berlaku lagi yang namanya hukum tarik-menarik. Ternyata yang kita tidak sukai akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Coba para sahabat, renungkan kata-kata saya. Kenapa ya yang tidak saya suka di masa lalu berulang-ulang? Jangan-jangan kita sendiri yang mengundangnya. Dengan cara apa? Mengatakannya berulang-ulang. Karena apa yang kita katakan berasal dari pikiran. Dan tidak mungkin kita berkata tanpa memikirkannya.
Sehingga kata-kata yang negatif yang muncul itu kan berasal dari pikiran yang negatif. Kalau pikiran negatif, perasaan kita negatif. Timbul ya yang namanya kerjasama antara pikiran dan perasaan. Pikiran energi, perasaan energi. Ketika bekerja sama, dia akan mengakumulasikan frekuensi yang negatif. Otomatis kita akan menjadi medan magnet baru untuk menarik semua hal yang negatif itu. Kan itu berlaku. Nah, banyak yang tidak menyadari ini, ya, itu. Nah, kemudian saya membaca lagi, ya, ciri orang yang beriman di ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Ya, orang-orang yang beriman itu senantiasa ya menunaikan zakat. Saya coba mencari referensi tentang zakat. Ternyata zakat itu bukan sekedar ya mengeluarkan harta, ya, zakat fitrah, bukan sekedar itu. Itu kan baru aspek luar yang kita zakati, baru aspek dimensi materi kita. Sedangkan diri kita kan ada luar, ada dimensi jasmani, dimensi rohani. Kalau membaca kitab Tazkiyatun Nafs, ya, itu pembersihan diri, ya, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ternyata ya zakat itu memiliki dimensi yang sangat luas. Dan zakat itu ternyata bukan sekedar ya mengeluarkan harta kita, 2,5% penghasilan kita, bukan, ya. Karena itu baru latihan untuk melepaskan kemelekatan pada harta. Itu untuk membantu agar jiwa kita mengalami kesucian. Karena bagaimana jiwa bisa suci kalau kita tidak melepaskan kemelekatan jiwa kepada harta? Tapi jauh lebih dari itu adalah zakat itu adalah membersihkan diri. Diri yang mana? Diri sejati kita. Makanya pantas kalau di Quran ada penghargaan dari Allah. Ya, qad aflaha man tazakka, ya. Beruntunglah orang yang menyucikan dirinya, ya. Jadi menyucikan diri, ya, itu ternyata diberi penghargaan yang luar biasa. Diri yang mana? Tentu saja lahir batin kita. Karena tidak mungkin kan batin kita menjadi suci kalau lahir kita juga kotor. Makanya dalam kehidupan ini harus hati-hati kan. Makanan yang kita santap itu akan menjadi tubuh kita. Makanan yang kita santap akan menjadi darah, daging, dan semua unsur-unsur organ tubuh kita. Dan kalau kita memasukkan makanan yang asing ya bagi tubuh, apalagi makanan yang itu tidak baik, makanan yang tidak halal, otomatis kan itu akan merusak tatanan energi dalam tubuh secara fisik, dan itu juga akan merusak tatanan energi dalam tubuh secara metafisik, dan itu sangat berbahaya. Makanya kenapa di dalam ajaran semua agama dilarang mencuri? Karena mencuri itu kan akan menimbulkan dampak, ya. Dampak bukan sekedar pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek ruhani. Makanya mohon maaf ya orang yang suka mengambil sesuatu yang bukan haknya, ya, mungkin dia kira hanya berpengaruh pada aspek fisik, padahal sebenarnya dia berpengaruh pada aspek spiritual, aspek ruhani. Itu menjadi penghalang dalam proses perjalanan meningkatkan kualitas ruhaninya. Nah, apalagi ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kan timbul pertanyaan tuh bagi diri saya, bagaimana caranya saya bisa membersihkan diri sejati saya bisa membersihkan jiwa saya, bagaimana caranya? Nah, ternyata tidak mudah untuk menemukan jawaban ini. Proses pencariannya juga harus tekun luar biasa, ya. Sehingga di kajian-kajian saya yang sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang bagaimana cara untuk menyucikan jiwa. Nah, silakan para sahabat yang belum pernah menonton itu bisa lihat, ya. Judulnya itu bagaimana cara menyucikan jiwa. Itu sudah saya share ya di YouTube. Nah, kemudian yang selanjutnya ayat yang kelima, walladzina hum lifurujihim hafidun, ya. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya. Ya, kehormatan itu kan menyangkut banyak hal, termasuk juga kehormatan diri kita, ya. Nah, tetapi saya kok pernah mengalami kebingungan dalam kehidupan saya. Karena banyak sekali ya orang-orang yang mengaku beriman tetapi kemudian begitu mudah menggadaikan kehormatan dirinya, ya. Bahkan ya melakukan kebodohan dalam hidupnya sehingga menjadi sangat terhina dalam kehidupannya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, Allah mengatakan ciri orang yang beriman itu di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-7, ya. Allah menyatakan, ya, famanibtago waro azalika faulaika humul adun, ya. Barang siapa mencari yang dibalik yang tadi, yang ciri-ciri yang disampaikan itu, mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Nah, ayat ini terus terang bagi saya menimbulkan tamparan yang luar biasa. Pertama, ya, apakah betul saya ini sudah bahagia sebagaimana ayat yang pertama? Yang kedua, bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai sholat khusyuk? Karena orang yang beriman itu sholatnya khusyuk.
Yang ketiga, bagaimana ya saya bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna. Yang keempat, bagaimana ya caranya saya bisa menyucikan jiwa. Yang kelima, bagaimana ya caranya supaya saya bisa menjaga kehormatan diri saya, ya, sehingga saya tidak terjebak ya pada kebodohan yang membuat diri saya terhina, ya. Ya terus terang bukan hanya pada diri saya saja. Dan saya juga bercita-cita kalau saya sudah bisa menolong diri saya, tentu saya juga harus bisa menolong orang lain. Paling tidak keluarga saya, ya. Nah, kemudian Allah mengatakan di ayat ini, ya, barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Waduh, itu ayat ini bagi saya merupakan suatu tamparan yang luar biasa, ya. Kalau kita tidak memiliki ciri-ciri yang tadi disebutkan itu, berarti kita termasuk orang yang melampaui batas. Itulah kerapuhan saya. Sudah saya bagikan. Semoga ini menjadi insight, menjadi inspirasi bagi para sahabat semua untuk meniti ke dalam diri bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan spiritual dalam diri ketika kita bisa menghancurkan pola-pola pikir lama yang tidak berguna dalam diri kita. Terima kasih para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Sekali lagi semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk dimanapun kita berada. Semoga keberadaan kita di seluruh ruang kehidupan membawa kesejahteraan bagi semua makhluk. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta raya, yang senantiasa memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Dia hadir bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dia mewujud dalam diri kita sebagai energi kehidupan yang senantiasa membuat tubuh kita menjadi berdaya, berwibawa, berfungsi, dan tidak ada dalam tubuh kita tanpa kehadiran Dia. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabatku, kita akan memasuki part yang ketiga, bagian yang ketiga dari subjudul kerapuhanku. Dalam episode Ada Apa Dengan Diriku. Jadi episode ini sekali lagi kita sedang bercermin pada diri kita. Kita sedang belajar jujur pada diri kita. Ada apa dengan diriku? Itu pertanyaan mendasar kalau bagi saya adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Makanya saya abadikan pertanyaan saya ini dalam sebuah buku karya tulis saya, judulnya Ada Apa Dengan Diriku. Buku sederhana yang banyak dibaca oleh orang, tetapi banyak juga yang kemudian mereka mengalami perubahan, mengalami kejujuran. Semoga kita pun bisa lebih jujur lagi pada diri kita sendiri. Karena hanya kejujuran pada diri kita sendiri yang akan menolong diri kita. Oleh karena itu mari kita awali ya kajian bagian yang ketiga dari kerapuhanku ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, saya belajar tentang berpasrah. Kalau dalam bahasanya David Hawkins namanya letting go. Terus terang ya dulu saya tidak mengerti. Karena saya pikir yang namanya berpasrah itu adalah menyerah. Ternyata tidak seperti itu. Jadi letting go itu kan artinya kita justru belajar untuk bisa menerima. Menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kemudian setelah menerima itu segera kita melakukan suatu refleksi. Kenapa ini terjadi? Lalu kita melakukan aksi yang nyata untuk melakukan suatu perubahan dalam hidup. Dan ternyata yang namanya berpasrah itu bukan menyerah. Tetapi berpasrah itu justru melakukan proses perubahan. Tetapi perubahan tidak akan pernah terjadi kalau tidak diawali dengan penerimaan. Sehingga kita tidak pernah merasa diri kita sebagai korban. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa satu-satunya di semesta ini adalah diri kita. Karena kebaikan yang kita lakukan untuk kita,
Keburukan yang kita lakukan untuk kita dan tidak ada untuk orang lain. Dan ketika kita sadar bahwa diri kita adalah satu-satunya dan orang lain tidak ada, maka kita tidak akan pernah merasa diri kita sebagai korban dari orang lain. Toh orang lainnya tidak ada. Berarti semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tanggung jawab kita. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah undangan kita sendiri. Nah, sehingga kitalah sebetulnya penentu dari kehidupan kita. Kehidupan kita mau bahagia, kehidupan kita mau menderita, semua tergantung pada diri kita. Dan Allah sendiri, sang keberadaan, hanya merespon apa yang kita mau. Allah itu hanya merespon dan menunggu apa yang kita mau. Karena dia sendiri ya sudah menyerahkan ya semua potensi itu kepada kita. Kita sudah dibekali tubuh yang sempurna, dibekali akal yang luar biasa tanpa batas, diberikan intuisi dalam jiwa kita yang sangat luar biasa, dan potensi itu sudah diberikan pada kita. Maka di Quran dikatakan segala kebutuhanmu sudah aku sediakan dalam dirimu sendiri. Nah, kan sebenarnya tugas kita itu menemukan semua berkah yang Allah berikan kepada kita. Nah, lalu timbul ada pertanyaan ya. Kenapa ya kok saya belum bisa menemukan semua berkah yang Allah berikan kepada diri saya? Sehingga saya tidak menemukan yang disebut dengan makna hidup. Jadi boro-boro kita bisa bermakna buat orang lain ya. Buat diri kita sendiri mungkin kita masih kebingungan. Karena kita belum menemukan potensi itu. Sehingga ada yang namanya personal genius zone. Jadi ada yang disebut dengan zona jenius personal. Sebenarnya setiap manusia itu jenius di bidangnya masing-masing. Cuman sayang kita tidak menemukan itu. Kenapa? Karena kita gagal menjadi diri sendiri. Kita lebih banyak menjadi orang lain. Sehingga kita sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Nah, selama kita membiarkan diri kita menjadi orang lain dan kita tidak menjadi diri kita sendiri, maka jangan berharap kita bisa menemukan berkah yang dititipkan Allah ke dalam diri kita. Sehingga berkah itu tidak kita gali, akibatnya kita tidak menemukan keberkahan hidup. Otomatis kebermaknaan hidup kita pun tidak akan pernah bisa kita temui. Barangkali itu prolog saya di part yang ketiga dari kerapuhanku. Dan saya akan lanjutkan lagi ya tentang ciri orang yang beriman yang disampaikan di dalam Quran surah Al-Mu'minun. Nanti akan banyak para sahabat yang ingin saya sampaikan ya. Dan itu terus terang bagi saya itu sangat menampar diri saya. Karena bagaimana saya bisa mengatakan diri saya sebagai orang beriman kalau saya tidak memiliki ciri-ciri itu. Sehingga kan ada tanggung jawab ya. Setiap nama itu pasti memiliki ciri. Dan nama itu akan hilang kalau cirinya tidak ada. Ya, saya sering umpamakan terasi saja disebut terasi kalau ada baunya. Kalau sudah tidak ada baunya kan mungkin hilang cirinya, kan hilang juga namanya. Nah, jangan sampai kita kehilangan identitas diri ya, karena kita tidak memiliki ciri-ciri itu. Dan bagi saya itu sangat penting. Dan ciri itu tidak usah dipertanyakan pada siapapun. Kan ciri itu harus dipertanyakan pada diri kita sendiri. Maka saya sebut episode sekarang adalah kerapuhanku. Karena saya mengalami kerapuhan itu. Ketika saya bisa jujur pada diri sendiri, kok ciri-ciri itu tidak saya miliki pada saat itu. Dan saya berjuang keras ya untuk menutupi kerapuhan itu. Sehingga saya harus bisa meraih ciri-ciri itu. Kan tidak mungkin ya ayat-ayat suci, apalagi ayat-ayat suci yang sangat tinggi nilainya, yang difirmankan oleh Dia yang maha segalanya melewati Rasulnya, tidak mungkin kan tanpa pesan. Tidak mungkin sekedar dibaca begitu saja. Ya, bagaimana bisa menjadi hudan kalau kita tidak bisa menggalinya? Dan itu untuk bisa menggalinya tentu saja banyak fasilitas ya. Ada tafsir-tafsir yang membantu kita ya. Tetapi juga kita harus menyelam lebih dalam lagi ya. Karena kalau kita tidak menyelam ke dalam kedalamannya, kita juga tidak akan mendapatkan mutiara dari situ. Baik para sahabatku ya, di dalam Quran surat Al-Mu'minun itu ayat yang ke-8. Ini bagi saya sangat luar biasa ya. Ini sangat menampar pribadi saya sendiri ya. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang beriman itu pertama ya mampu memelihara amanah-amanahnya. Yang kedua, dia tuh wa ahdihim raun. Dia juga mampu menepati janjinya. Kan timbul kalau bagi saya pertanyaan. Sebetulnya apa sih yang diamanahkan Allah kepada saya? Terus apa yang harus saya tepati dari janji saya? Lalu kapan saya berjanji kepada Allah? Kan timbul pertanyaan. Apakah saya sekarang sudah termasuk yang memelihara amanah? Apakah saya sudah menunaikan janjinya? Dan kenapa di Quran juga banyak sekali kata-kata yang mengingatkan saya, ya, hai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah janji-janjimu. Banyak sekali, ya, perintah itu. Terus janji yang mana yang harus saya penuhi? Terus kapan saya berjanji? Saya tidak ingat gitu dengan janji saya. Ternyata
begitu saya membaca beberapa ayat dalam Al-Quran tentang amanah, ya, ternyata amanah ini kan berasal dari kata dasar iman. Jadi amanah itu ada kaitan dengan iman. Makanya di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52 Allah menyatakan, aku telah wahyukan kepadamu ruh. Itu Allah mengatakan seperti itu, ya. Dengan perintahku. Nah, sebelum itu, ya, sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu iman. Sebelum itu juga kamu tidak mengerti apa itu kitab. Kemudian Allah mengatakan, aku jadikan ruh itu sebagai nur atau cahaya. Maka setelah dijadikan ruh itu sebagai nur, dimanifestasikan ke dalam nur, maka kamu akan mengerti apa itu iman, apa itu kitab. Jadi berkenaan dengan iman, saya ingat lagi dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Beliau sendiri mengatakan, al-iman tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Nah terus kolbu itu apa? Ya, dan di kajian sebelumnya sudah disampaikan, berdasarkan hadis qudsi, ternyata kolbu itu sendiri adalah Baitullah, rumah Allah yang sebenar. Jadi sebetulnya ya, untuk mencapai iman itu berarti kita harus melakukan perjalanan ke dalam kolbu, perjalanan ke dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa menemukan ya diri yang sejati. Ternyata begitu diurut ke sana, oh ternyata diri sejati kita sebetulnya asal muasalnya adalah nur. Makanya dalam kitab Syirur Asror dikatakan ya, bahwa yang pertama Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta itu adalah nur, yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi sebetulnya oh ternyata diri saya ini adalah nur. Jadi sebetulnya iman itu ada kaitan dengan pengenalan pada diri, sehingga kita bisa menemukan hakikat dari diri sejati kita. Nah, itu yang disebut dengan amanah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, aku telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan mereka enggan untuk menerima amanah ini. Kemudian Allah mengatakan fahamal insan. Ya, kemudian manusialah yang tampil ke depan menyanggupi amanah ini. Ya. Tetapi di penghujung ayat itu Allah mengatakan innahu kana doluman jahula. Sungguh manusia itu amat bodoh, ya. Amat bodoh, ya. Innahu kana doluman jahula. Jadi manusia itu amat dolim dan amat bodoh. Itu ada dua kata yang disampaikan itu. Yang pertama dolim, yang kedua adalah bodoh. Dolim ini sering diartikan aniaya. Jadi manusia itu amat aniaya dan amat bodoh. Nah, siapa manusia yang aniaya dan bodoh itu? Yang pertama tentu saja manusia yang tidak mau menerima amanah ini. Yang kedua, lebih aniaya dan bodoh lagi, manusia yang sudah menerima amanah ini tapi kemudian dia menyia-nyiakan amanah. Makanya di ayat ini yang namanya orang beriman itu adalah orang yang memelihara amanah. Ini kan harus dipertanyakan, amanah itu apa? Nah, sebagai orang yang beriman, dia pasti sudah diamanahi sesuatu. Nah, amanah ini apa? Nah, amanahnya sendiri harus kita temukan dulu. Kalau kita belum bisa menemukan amanahnya itu apa, bagaimana kita bisa memelihara amanah? Sama seperti kita, ya, tidak punya apa-apa di rumah, apa yang harus kita pelihara kalau nggak punya apa-apa? Tapi kalau kita punya meja, kita punya kursi, ya, kita punya tanaman di rumah, makanya barangnya kalau sudah ada, baru kita bisa memeliharanya. Jadi sebetulnya amanah ini adalah suatu barang yang dititipkan Allah pada orang yang beriman. Makanya Allah berulang kali mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya, jagalah amanah-amanahku. Jadi orang beriman itu adalah orang yang kepadanya sudah diberikan amanah. Nah, amanahnya harus kita temukan. Apa sih yang diamanahkan Allah kepada kita? Dan bagaimana kita mengkhianati amanah itu? Nah, itu kan timbul suatu kegoncangan kalau bagi diri saya. Ya, kalau kita mau belajar mempertanyakan itu, kan timbul yang namanya kegoncangan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa sih yang Allah amanahkan kepada saya? Dan amanah itu dari kata dasar apa? Kan dari kata dasar iman. Iman itu apa kan sebetulnya? Ya. Nah, itu kan kalau dipertanyakan akan timbul suatu pencarian. Timbul lagi yang namanya kebangkitan. Kalau kita bisa menghancurkan kemalasan kita, maka kita akan mengalami kebangkitan. Oleh itu maka kebangkitan harus dimulai dengan proses menghancurkan sesuatu. Nah, yang pertama amanah, yang kedua wa ahdihim raun. Dia juga ya menepati janjinya. Terus janji apa sebetulnya? Kan saya bertanya juga pada diri saya pernah berjanji apa ya kepada Allah? Ternyata itu diabadikan di dalam Quran surat Al-A'raf. Ya.
Di situ dikatakan, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Ya. Dan saat itu diri-diri kita itu di hadapan Allah mengatakan, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan, aku bersaksi. Dan itu pernah kita ungkapkan janji itu. Lalu kan timbul pertanyaan sekarang, kalau saya pernah menyaksikan, kenapa saya sekarang tidak bisa ingat kepada apa yang disaksikan? Karena akibat dari suatu proses penyaksian itu kan kita bisa mengingat apa yang pernah disaksikan itu. Nah sekarang kan timbul pertanyaan lagi, sejak kapan ya saya melupakan apa yang sudah saya saksikan? Dan bagaimana caranya supaya saya bisa menyaksikan kembali sehingga saya bisa menepati janji saya? Nah itu dalam pengertian hakikat. Dalam pengertian sehari-hari tentu saja janji ini manifestasinya juga sangat banyak. Dan orang-orang yang mudah berjanji kan biasanya mudah juga untuk mengkhianati janjinya. Makanya hati-hati ketika kita berjanji. Ya, berjanji kan banyak dimensi dalam kehidupan. Misalnya kita meminjam uang, berjanji mau mengembalikan tanggal berapa. Kan itu harus disiplin. Karena bagi saya ya, kehidupan sehari-hari ini adalah gambaran dari ya kualitas rohaniah kita. Karena orang-orang yang kualitas rohaniahnya sudah tinggi, tentu saja dia tidak mau ya, sekalipun hanya berjanji urusan-urusan yang kecil, yang sepele. Dia tidak mau melanggar janjinya. Karena apa? Ketika seseorang itu menepati janjinya kepada Allah, pasti juga akan menepati janjinya pada manusia. Sehingga tidak merusak hubungan itu. Nah, banyak sekali ya di antara kita, termasuk diri saya, ya pernah mengalami satu situasi di mana saya tidak mengerti apa sih sesungguhnya yang diamanahkan Allah pada saya. Kemudian apa sih janji saya kepada Allah? Perasaan saya nggak pernah berjanji kan gitu. Dan kemudian ketika saya coba menapakuri perjalanan hidup saya mencoba meniti ke dalam, ternyata saya menemukan, oh saya ternyata pernah diberikan amanah. Dan amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, dan mereka enggan untuk menerimanya. Dan ternyata yang tampil bersedia untuk menerima amanah ini adalah manusia. Nah di dalam Al-Quran dikatakan inna aradnal amanata 'alas samawati wal arwal jibal, kan seperti itu. Jadi amanah itu pernah ditawarkan pada langit, pada bumi, pada gunung, dan mereka enggan untuk menerima. Nah kenapa mereka enggan untuk menerimanya? Dan kenapa manusia sanggup untuk menerimanya? Barangkali ini kan soal potensi. Karena mereka itu ya tidak mau menerima amanah yang diberikan Allah, karena mereka kan tidak punya potensi untuk menerima amanah itu, tidak punya kapasitas. Dan manusia itu punya kapasitas untuk bisa menerima amanah ini. Nah kan pertanyaannya, kenapa kita yang punya kapasitas ini kok setelah menerima amanah kita tidak melihara amanah itu? Nah kemudian selanjutnya ya tentang wa'ahdihim, janji. Dan kenapa ya kita kok tidak menepati janji? Jadi banyak sekali mohon maaf ya orang yang mengaku dirinya beriman tetapi dalam keseharian saja ya boro-boro dalam aspek spiritual, dalam aspek jasmani aja, aspek material. Banyak sekali ya, begitu mudah berjanji, begitu mudah kemudian mengingkari janji gitu. Dan itu kan sebenarnya gambaran tentang kepribadian kita, ya. Kemudian di ayat selanjutnya, ya ini lebih mengejutkan lagi bagi saya, Allah mengatakan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Dan orang-orang yang bisa menjaga sholatnya, memelihara sholatnya. Berarti kan menjaga dan memelihara sholat itu apa artinya? Kan sholat itu jelas bagi umat Islam kan ada 5 waktu ya. Ada waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kita sudah tahu ya. Nah sementara di ayat ini dikatakan walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, memelihara sholatnya. Kan timbul pertanyaan lagi, bagaimana cara saya memelihara sholat? Berarti kan sholat itu ya tidak bergantung lagi kepada waktu. Ya, hakikatnya seperti itu. Jadi artinya kan bagaimana kita bisa sholat sepanjang waktu? Yang dalam Al-Quran disebut sholat doim, sholat sepanjang waktu. Sedangkan inti sarinya sholat itu kan adalah mengingat kepada Allah. Jadi sholat sepanjang waktu itu artinya dia bisa mengingat Allah sepanjang waktu. Kan timbul pertanyaan lagi, bagaimana saya bisa mengingat Allah sepanjang waktu? Makanya orang yang bisa mengingat Allah sepanjang waktu sampai diberi gelar ulul albab. Ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu orang yang bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berarti di setiap aktivitas dia bisa ingat. Nah, pernah timbul pertanyaan yang luar biasa bagi diri saya. Terus terang, saat itu saya sampai
menangis dalam batin saya. Bagaimana ya saya bisa merasakan itu? Sehingga ayat demi ayat yang disampaikan Allah itu terjadi pada diri saya. Bukan sekedar informasi yang datang di otak saya. Tapi bagaimana saya bisa mengalami itu semua? Terus terang para sahabat, saya mengalami situasi seperti itu. Saya yang namanya menangis itu, ya sudah luar biasa. Ada kerinduan untuk bisa merasakan bagaimana ya ciri-ciri orang beriman ini ada pada diri saya, nampak pada diri saya. Bagaimana saya bisa merasakan ini sebagai suatu pengalaman pada diri saya. Terus terang saat itu baru sekedar informasi aja. Dari kecil saya diajarkan seperti ini. Dari kecil saya diajarkan ciri-ciri ini. Tapi jujur saya pernah mengalami situasi di mana saya menolak untuk bisa mengakui ini semua. Karena apa? Karena saya tidak merasakan semua ini. Timbul pertanyaan pada diri saya, bagaimana caranya agar saya bisa merasakan semua yang disampaikan Allah ini. Karena saya tahu yang disampaikan Allah ini adalah kebenaran. Bukan sekedar kata-kata. Dan saya percaya, yakin sekali. Kalau apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu, pasti yang beliau sampaikan itu apa yang beliau alami. Timbul pertanyaan pada diri saya, bagaimana caranya ya saya bisa mengalami semua ini. Bisa mengalami pengalaman ini. Sehingga Al-Quran itu menjadi hudan bagi saya. Dan Al-Quran itu menjadi bukti bagi diri saya. Karena ternyata iman itu adalah bukan sekedar kita meyakini apa yang tidak terlihat. Tapi kita bisa melihat yang kita yakini pada akhirnya. Bagaimana semua ini menjadi learning to do. Sehingga bisa learning to live together. Bisa membawa diri saya untuk bisa bergaul dengan orang banyak dan mereka bisa merasakan nyaman dengan kehadiran saya. Makanya dalam teori belajarnya UNESCO, itu kan jelas sekali bahwa belajar itu ada 4 dimensi. Yang pertama learning to know, belajar untuk tahu. Terus terang saya pernah mengalami situasi di mana semua ini hanya sekedar informasi bagi saya. Hanya sekedar knowledge, learning to know. Kemudian bagaimana saya bisa learning to do? Bagaimana saya bisa melakukan ini semua sehingga menjadi learning to be? Saya bisa menjadi. Bagaimana ya saya bisa merasakan pengalamannya Nabi Musa? Bagaimana saya bisa merasakan pengalamannya Nabi Ibrahim? Bagaimana saya bisa merasakan pengalamannya Nabi Muhammad? Bagaimana apakah saya bisa? Sehingga itu menjadi suatu watak dalam diri saya yang akan membawa saya kepada learning to live together. Karena hidup itu adalah bagaimana kita bisa hidup bersama dengan semua makhluk. Dan keberadaan kita saat kita hidup bersama dengan semua makhluk itu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat mereka. Sehingga kehadiran kita menenangkan, menenteramkan, menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi semua makhluk. Bukan malah justru menjadi sumber keonaran bagi semua makhluk. Para sahabat, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang pernah timbul pada diri saya. Sehingga saya rangkum semua pertanyaan ini menjadi, ada apa dengan diri saya? Ada apa dengan diriku? Wallazina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang beriman itu ternyata memelihara sholatnya. Artinya, sholat itu dibawa ke dalam kehidupan. Bukan sekedar kita melakukan gerakan-gerakan itu. Dan gerakan-gerakan itu dibawa ke dalam kehidupan. Ketika sholat, kita mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu harus dibawa ke dalam kehidupan. Allah yang maha besar. Kalau kita masih merasa diri kita paling berjasa, kalau merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling segalanya, sehingga kita ini seperti berhak untuk menjustifikasi orang lain, menilai orang lain, berarti kita sedang mencuri akbarnya Allah ke dalam kehidupan kita. Lalu timbul pertanyaan pada diri saya, kenapa ya saya tidak bisa memelihara sholat saya? Sehingga pada saat itu sholat saya terbatas oleh waktu. Pada waktunya sholat, saya sholat. Tapi di luar itu, karakter dari sholat itu tidak muncul dalam diri saya. Allahu Akbar. Kemudian, setelah Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Allahu Akbar kabira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis buat Allah. Habis katsira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah pagi dan petang. Ini timbul pertanyaan.
Timbul pertanyaan dari ayat ini. Dari kata-kata ini yang saya ucapkan dalam sholat. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji hanya milik Allah. Betulkah? Segala puji hanya milik Allah. Tapi saya masih senang dipuji, senang disanjung. Ketika dipuji saya terbang. Ketika dicela saya tumbang. Apakah saya sudah menyerahkan segala puji untuk Allah? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan sucikanlah Allah pagi dan petang. Kenapa pagi dan petang? Apa sesungguhnya isyarat dari pagi dan petang? Dan kenapa doa ini diajarkan oleh para leluhur kita? Kenapa menyucikan Allah pagi dan petang? Ternyata pagi itu adalah pertemuan antara malam dengan siang. Petang itu adalah pertemuan antara siang dan malam. Artinya apa? Malam dengan siang, yuk pertemukan. Ketika malam dipertemukan siang, hilang tuh semua kegelapan. Siang dipertemukan dengan malam, maka kedatangan siang menghilangkan kegelapan. Artinya pagi dan petang itu secara hakikat adalah bagaimana kita bisa selalu menghadirkan cahaya dalam kegelapan. Kan sebetulnya pagi itu pertemuan antara gelap dengan terang. Petang itu pertemuan antara terang dengan gelap. Bagaimana kita bisa mempertemukan terang dengan gelap? Bagaimana bisa menghadirkan cahaya dalam setiap kegelapan? Bagaimana saya bisa menjadi sumber pendamai ketika ada cekcok? Bagaimana saya bisa menjadi air ketika ada kebakaran? Bagaimana saya bisa menjadi sumber keberkahan bagi semua makhluk? Itu janji kita dalam sholat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan kalau ini disadari, bawa ke dalam kehidupan. Gak mungkin kita berbohong dalam kehidupan. Gak mungkin kita ingin disanjung dalam kehidupan. Gak mungkin kita merendahkan makhluk dalam kehidupan. Gak mungkin mencaci maki orang. Gak mungkin menghujat orang. Gak mungkin seperti itu. Kita bawa kesadaran ini ke dalam kehidupan. Itu baru sepenggal awal dalam bacaan sholat. Belum lagi ketika kita membaca inni wajahtu wajhalillati fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Apakah betul saat sholat saya menghadapkan wajah batin saya kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Hanifan, dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada kesombongan lagi di sini. Wa ma ana minal musyrikin. Dan sungguh aku termasuk orang sudah bebas dari kata-kata syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Apakah betul saya sudah bebas dari menduakan Tuhan? Kalau guru saya mengatakan, kamu merasa ada saja, kamu sudah syirik kepada Allah. Wah, saya terkejut. Merasa ada saja. Merasa ada saja. Berarti kita belum mengalami la ilaha illallah. Merasa ada saja. Itu sudah syirik kalau kata guru saya. Bagaimana kita bisa melebur dan merasakan penyatuan dengan dia setiap saat? Bagaimana supaya itu dibawa ke dalam kehidupan saya? Makanya saya tidak heran, mohon maaf para sahabat. Waktunya sholat, kita sholat. Tapi di luar itu kita masih menghujat orang. Masih memaki orang. Masih dendam. Masih benci. Masih tidak siap menerima semua orang apa adanya. Apa yang terjadi pada diriku? Ada apa dengan diriku? Ini adalah kerapuhan saya yang pernah saya alami. Itu baru baca penggalan dari doa iftitah saja bagi saya sudah, waduh, itu tanggung jawabnya dari kata-kata itu luar biasa. Belum lagi setelah kita baca inni wajhatu wajhalillati fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Belum lagi kata-kata itu. Waduh, saya pernah mengalami kerapuhan. Saya tidak sanggup mengatakan kata-kata itu. Berat bagi saya. Kalau cuma mengatakan, tentu saya sangat mudah. Tapi bagaimana kata-kata ini dipertanggungjawabkan? Karena menurut ayat di dalam Quran surat Al-Mu'minun, itu janji. Itu janji saya pada diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa menepati janji itu? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bagaimana saya bisa menepati janji itu? Inna sholati, itu janji. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semua adalah untuk Allah.
Tetapi saya juga pada saat itu masih sholat untuk pahala. Karena saya ingin surga. Takut pada neraka. Apa iya itu untuk Allah? Harusnya, saya harus terbebas dari itu. Seperti yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau ibadahku hanya untuk surga, berikanlah surga itu kepada yang lain. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, bengkakkan tubuhku biar aku sayang masuk neraka itu. Tetapi satu ya Allah, jangan pernah kau halangi agar aku bisa menatap kemuliaan wajah. Itu yang dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Perempuan suci, perempuan sufi yang kita kenal dalam sejarah para aulia. Para sahabat, itu baru sepenggal dari doa iftitah kita. Janji kita. Bagaimana janji itu dibawa ke dalam kehidupan? Karena menurut Quran, surat Al-Mu'min, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang-orang yang beriman itu memelihara sholat. Jadi sholatnya itu sudah tidak dibatasi oleh waktu lagi. Sholatnya sepanjang waktu. Waktunya sholat, dia melaksanakan sholat. Di luar itu, dia membawa nilai-nilai sholat ke dalam kehidupan. Itu adalah janji kita ketika kita sholat. Semoga kerapuhan yang pernah saya alami bisa menimbulkan suatu motivasi bagi para sahabat semua untuk melakukan proses pencarian. Sehingga kita bisa menemukan bagaimana caranya supaya ciri-ciri orang beriman yang dikatakan di surat Al-Mu'minun itu menjadi kenyataan di dalam diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Rahayu, Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Sekali lagi, semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun kita berada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang senantiasa menguasai hari pembalasan. Dia yang berhak membalas, dia yang berhak menghukum, dia yang berhak menilai, dan tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk menilai manusia lain kecuali Allah. Oleh karena itu, mari kita sampaikan pujian untuknya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku, kita masuk part yang terakhir, bagian yang keempat dari episode Ada Apa Dengan Diriku, ya, subbab kerapuhanku. Jadi saya beri judul kerapuhanku karena saya pernah mengalami kerapuhan, kegoncangan yang sangat luar biasa ketika saya membaca Quran surat Al-Mu'minun. Itu yang paling utama. Dan semoga para sahabat semua bisa jujur pada diri sendiri, sehingga kejujuran ini dapat membawa kita pada satu kebangkitan diri, sehingga kita bisa mengalami semua yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para guru-guru suci menjadi suatu kenyataan spiritual, bukan sekedar cerita-cerita fiksi yang diulang-ulang. Oleh karena itu, mari kita awali kajian di bab episode yang keempat dari bab kerapuhanku ini bersama-sama mohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih ingin meneruskan part yang ketiga, yaitu masih berkutat di Quran surat Al-Mu'minun bagian awal. Karena bagi saya surat Al-Mu'minun ini penggoncang jiwa saya, sehingga saya mengalami begitu banyak goncangan, ya. Dan itu yang telah mendorong saya bagaimana saya bisa menemukan jawaban dari kegoncangan itu. Dalam Quran surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-10, Allah mengatakan ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Jadi ternyata para pewaris ini adalah mereka yang memiliki ciri-ciri yang
disebutkan di bagian 1, bagian 2, bagian ketiga yang sudah saya sampaikan. Makanya para sahabat usahakan menonton ya kerapuhanku ini tuntas dari bagian 1 sampai bagian yang keempat. Karena ini berkelanjutan. Dan menontonnya usahakan berurutan ya supaya tidak lompat. Nah, di bagian yang keempat ini ya Allah mengatakan ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Siapa mereka itu? Nah, jelas ya, mereka ini yang tadi ya. Pertama, dia sudah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Yang kedua, dia sudah bisa khusyuk dalam sholatnya. Yang ketiga, dia sudah bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak berguna. Yang keempat, dia pun sudah bisa menjaga kesucian dirinya. Yang kelima, dia sudah bisa menjaga kehormatan dirinya. Ya. Kemudian yang keenam, ya, dia juga sudah bisa sudah bisa memelihara amanah yang diberikan padanya. Yang ketujuh, dia sudah bisa menepati janjinya. Yang kedelapan, dia sudah bisa membawa sholatnya itu ke dalam kehidupan. Ya. Sehingga semua yang dilakukan, diucapkan di dalam sholatnya itu menjadi suatu kesadaran yang dibawa ke dalam ruang kenyataan hidup. Nah, disitulah baru kita akan bisa melihat bahwa sholat itu adalah instrumen untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan kalau menurut saya kesadaran ini tidak dibawa, kita hanya sholat yang dibatasi oleh waktu, dan di luar waktu sholat kita tidak bisa membawa nilai-nilai ini ke dalam kehidupan, maka otomatis ya sholat itu hanya menjadi ritual yang rutin dilakukan, tetapi tidak berdampak apapun ke dalam akhlak kita. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan bahwa sholat ini adalah alat, instrumen untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Di Quran sendiri akan Allah mengatakan bahwa aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsai wal munkar. Jadi dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah instrumen, alat untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita habis sholat tetapi masih melakukan tindakan-tindakan yang keji dan munkar itu, berarti kan ada pertanyaan pada diri kita, ada apa dengan sholat saya? Nah, kembali lagi ya, ada apa dengan diriku? Nah, itu di episode yang sebelumnya ya. Jadi saya sudah menyampaikan ya, siapa orang yang mewarisi itu. Jadi orang yang mewarisi itu yang punya 8 ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, berarti yang tidak punya 8 ciri itu berarti dia bukanlah pewaris. Terus apa yang diwariskan? Nah, di ayat yang ke-11 kemudian Allah mengatakan alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Jadi mereka mewarisi firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ternyata ya firdaus ini bukan sekedar klaim, tetapi firdaus itu adalah apa yang akan diwariskan kepada seseorang. Itu kan bukan tujuan. Firdaus itu adalah hadiah. Hadiah bagi mereka yang sudah mencapai ya 8 ciri tadi yang sudah saya sebutkan. Baru dia akan mewarisi yang namanya firdaus itu. Ya, itu. Nah, jadi supaya kita juga bisa melakukan proses perenungan diri dan tidak menjadi orang yang sombong dalam keseharian, dan kita bisa tawadu, lalu kita sadar melakukan proses metakognisi ke dalam diri kita, menyadari ya dengan semua yang kita lakukan, sehingga kita terus-menerus melakukan proses perbaikan pada diri kita, dan itulah yang namanya kehidupan ya. Nah, itu barangkali prolog dari saya di bagian keempat dari kerapuhanku. Jadi semoga kita semua bisa menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya adalah pewaris? Kan itu pertanyaan. Karena yang namanya pewaris itu kan berarti ya harus ada juntrungnya, harus ada nasabnya. Ya. Bukan siapa-siapa. Pewaris itu harus ada asal usulnya. Dan ternyata untuk mewarisi yang namanya ya firdaus itu
ya harus memiliki 8 ciri yang disebutkan tadi. Dan terus terang ya, bagi saya di perjalanan saya, ya saya sangat tergoncang dengan ini. Ketika mempertanyakan pada diri saya, apakah 8 ciri itu ada saya miliki? Dan ketika saya merasakan sejujurnya bahwa 8 ciri itu tidak ada pada diri saya, kan tidak mungkin saya kemudian tiba-tiba mengklaim bahwa saya adalah seorang pewaris. Apa yang akan diwariskan kepada saya? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Maka bagi saya sendiri, saya tidak berani untuk mengklaim sebagai pewaris dari firdaus itu. Manakala ciri-ciri itu tidak kita miliki. Dan ini bukan tujuan, tetapi ini hanya bagi saya ini adalah bonus kan sebetulnya kalau kita bisa ya melakukan suatu pencarian sehingga kita bisa merasakan langsung 8 ciri orang beriman itu. Nah, itu yang saya sebut kerapuhan diri saya. Nah, kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke 12 ya. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Nah, ini juga kan harus dipahami. Bagaimana ya cara Allah menciptakan tubuh kita dari saripati yang berasal dari tanah? Bagaimana cara beliau menciptakannya? Kan cara beliau menciptakannya itu ya langsung lewat tangan-tangan beliau, yaitu ayah ibu kita. Jadi kepada ayah disemaikan cinta kasih, pada ibu disemaikan cinta kasih, kemudian ayah dan ibu berjanji untuk ya hidup bersama. Nah, gara-gara ayah dan ibu kita punya cinta itulah kemudian mereka hidup bersama. Dan kemudian ya lewat mereka berdua itulah kemudian Allah menumbuhkan jasmani kita di rahim ibu. Jadi ketika ayah dan ibu bertemu dan kemudian pertemuan itu membawa pada pertemuan yang lebih mikro lagi, yaitu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Dan itu terjadi pertemuan itu di rahim ibu. Dan itu hanya akan terjadi kalau ayah dan ibu punya cinta kasih. Jadi kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah buah cinta, kita ini buah pelukan dari ayah dan ibu, bukan buah pukul-pukulan. Kalau ayah dan ibu pukul-pukulan ya mungkin kita tidak ada. Tapi gara-gara ayah dan ibu kita berpelukan, kita ada. Sadar saja bahwa kita ini hasil pelukan dari ayah dan ibu. Sebetulnya tidak mungkin dalam hidup kita ini pukul-pukulan, bermusuh-musuhan. Tidak mungkin kita perang. Karena apa? Kita sadar bahwa diri kita ini buah cinta. Kalau tidak ada cinta yang Allah semaikan pada ayah dan ibu, kan tidak ada diri kita. Lalu saya di sini juga mengalami kebingungan, ya. Kenapa ya? Banyak orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi kok pukul-pukulan. Banyak mengaku dirinya beriman, tetapi kok musuh-musuhan gitu. Bahkan membuat kotak-kotak kecil, merasa kotaknya paling hebat, kotak yang lain salah. Merasa kotaknya paling sempurna, yang lain salah. Sehingga ketika ada yang berbeda dihujat. Saya juga bingung, kenapa ya? Kok tidak memiliki ciri itu? Ya. Padahal kalau kita menyadari dari Quran surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan kemudian kita bertanya, bagaimana Allah menciptakan tubuh kita dari saripati tanah itu? Ini yang dibicarakan adalah saripati tanah. Saripati tanah. Dan saripati itu kemana dulu prosesnya? Coba perhatikan. Saripati tanah itu wujudnya di dalam tanah itu adalah mineral. Unsur-unsur yang ada di alam. Di situ ada berbagai macam atom. Kalau belajar tentang teori atom, di alam ini ada yang namanya oksigen, ada yang namanya karbon, ada yang namanya hidrogen, ada yang namanya natrium, kalsium, kalium, magnesium, ferum, argentum. Ya, ada plumbum, ada aurum, macam-macam. Nah, itu kalau kita belajar ilmu kimia itu ada yang namanya sistem periodik unsur. Nah, di situ unsur itu adalah nama lain untuk atom. Jadi alam semesta ini semua isinya adalah atom-atom, unsur-unsur. Nah, dari atom itulah kemudian membentuk molekul. Lalu molekul membentuk berbagai macam padatan. Coba, contoh sederhana aja, air. Nama molekulnya H2O. Berarti air ini terdiri dari 2 atom. Pertama hidrogen, yang kedua oksigen. Nah, hidrogennya berapa? Hidrogennya 2. O-nya 1. Jadi ketika 2 atom hidrogen berpadu dengan 1 atom oksigen, timbul 1 molekul tuh dihitungnya. Namanya molekul
air, namanya H2O. Nah, di alam semesta ini juga ada yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida itu berarti 1 atom karbon, 2 atom oksigen. Maka rumus molekulnya CO2. C itu karbon, O itu adalah oksigen, 2. Jadi oksigennya 2, karbonnya 1, membentuk satu molekul, namanya karbon dioksida. Nah, molekul air H2O dengan karbon dioksida berpadu tuh. Kemudian dikasih sinar matahari. Tuh, sinar matahari, foton. Maka terbentuklah yang namanya karbohidrat. Nah, kemudian terbentuk juga yang namanya oksigen. Oksigen O2. Jadi oksigen itu molekul. 1 molekul oksigen, 2 atom oksigen. Disebut O2. Itu molekul. Dan kita setiap hari kan sebetulnya bergaul dengan itu semua. Nah, itu yang disebut dengan unsur pembentuk semesta. Lalu ya oksigen, karbon dioksida berpadu dengan H2O ditambah sinar matahari, kan timbul yang namanya berbagai jenis buah-buahan. Ada rambutan, ada duku, ada duren, ada alpukat, ada semangka, ada macam-macam itu. Ada sayuran, ada pakcoy, ada kangkung, macam-macam sayuran. Kemudian ada umbi-umbian. Ya, kemudian ada kacang-kacangan, padi, ya jagung. Bukankah itu yang kita makan setiap hari? Nah, semua yang dimakan itu ya kemudian dihancurkan di mulut, masuk ke lambung kita. Kemudian ya sebagian dari sarinya itu jadi apa? Di ayah jadi sel sperma, di ibu jadi sel telur. 2 sel itu dipadukan di rahim ibu. Itu asal muasal kita. Jadi sebetulnya asal muasal kita itu berasal dari apa yang dimakan ayah, apa yang dimakan oleh ibu. Makanya kualitas jasmania kita itu kan warisan dari ayah dan ibu. Nah, banyak yang tidak sadar, yang namanya anak itu sebetulnya itu adalah ya unsur-unsur yang berasal dari ayahnya dan ibunya. Jadi kalau anak itu sifatnya sama dengan ayah dan ibunya, jangan heran karena anak itu adalah mewarisi sifat. Nah, itu yang disebut dengan genetik ya. Makanya genetik itu adanya di mana? Nah, memori itu adanya di DNA. DNA ada di setiap sel. Jadi kalau kita urai secara saintifik, itu yang dikatakan proses pembentukan jasmani kita di rahim ibu. Berasal dari apa? Dari saripati yang berasal dari tanah. Seperti apa? Bukan tanah dicetak seperti genting, bukan tanah dicetak seperti batako. Tetapi prosesnya itu dengan proses alam. Jadi Allah itu sang maha kehadiran ya mengikuti proses-proses itu. Itu luar biasa. Dan semua yang kita makan ya itu jadi saripati. Nah, di laki-laki namanya sel sperma, di perempuan sel telur. Ketika disahkan oleh suatu perkawinan berpadu sehingga 2 sel itu berpadu di rahim. Makanya dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh yang namanya rahim. Di situ asal muasal kita. Semua kita berasal dari situ. Ya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ya, Allah mengatakan, ya, summa khalaqnan nutfata alaqah, ya. Fa khalaqnal alaqah mudghah. Fa khalaqnal mudghah idoman fakasaunal idoma lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, dikatakan khalqan akhar. Ya, kenapa disebut makhluk yang berbentuk lain? Apa maksud dari ayat ini? Karena proses pembentukan tubuh manusia ini pasti ada tujuannya. Makanya untuk menjawab kenapa dikatakan berbentuk lain, khalqan akhar, ternyata jawabannya ada di Quran surat Ali Imran ayat 6. Allah mengatakan walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah arsitek agung yang telah menciptakan tubuh manusia ya sebagaimana rencananya. Kan timbul pertanyaan kalau bagi saya, ada kegundahan pada diri saya. Oh, berarti kalau Allah menciptakan tubuh saya sesuai dengan rencananya, apa rencana Allah dengan tubuh saya? Kan timbul pertanyaan, apa rencana Allah dengan mata saya? Apa rencana Allah dengan telinga saya? Apa rencana Allah dengan hidung saya? Apa rencana Allah dengan mulut saya?
Apa rencana Allah dengan kepala saya? Apa rencana Allah dengan kedua tangan saya dibentuk seperti ini? Apa rencana Allah dengan kaki saya dibentuk seperti ini? Dan kenapa ya kita jalannya tegak? Kenapa makhluk yang lain jalannya merangkak? Kenapa manusia diberi tangan, yang lain diberinya kaki? Kan tidak mungkin tanpa ada tujuan. Timbul lagi kegoncangan pada diri saya. Apa itu? Bagaimana saya bisa menemukan rahasia Allah terhadap semua organ tubuh saya? Karena saya membaca dalam Quran, ternyata Allah sendiri yang mengatakan bahwa ya Allah itu menciptakan tubuh kita itu berbentuk lain. Berarti kan Allah punya tujuan. Keunikan tubuh kita ini bukan sekedar keunikan, tapi ada tujuannya. Nah, para sahabat, ya, saya bocorkan sedikit. Pada akhirnya, ya, ketika saya melakukan pencarian, saya bisa menemukan ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ternyata ada rahasia Allah, ada kunci-kunci yang disediakan Allah untuk meniti ke dalam diri. Makanya orang-orang bijaksana mengatakan tubuh ini adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Karena sesungguhnya tubuh kita adalah kitab suci. Karena apa? Di tubuh ini begitu banyak petunjuk untuk bisa melakukan proses perjalanan ke dalam diri. Untuk menemukan siapa yang dibalik tubuh ini yang sesungguhnya. Nah, untuk sampai kepada perjalanan itu tentu saja tidak mungkin hanya berdoa. Berdoa dalam pengertian hanya menyampaikan ya permintaan-permintaan. Makanya doa itu seperti saya sampaikan tadi, D-nya adalah dinamis. O-nya adalah optimis. Dan A-nya action. Kalau kita tidak melakukan aksi apa-apa, kita tidak punya dinamika, kita tidak punya keyakinan, kita juga tidak optimis bahwa kita juga pantas untuk mencapai itu. Dan pasti akan mencapai itu. Pasti saya bisa. Kalau tidak ada optimisme seperti itu, aksi kita juga mungkin ya tidak penuh dengan semangat. Akibatnya aksi kita ya penuh dengan kemalasan. Apa yang terjadi? Tidak akan sampai pada tujuan. Jadi di episode Quran Surat Al-Mu'minun ini, terus terang, saya mengalami kegoncangan yang luar biasa. Begitu banyak pertanyaan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Apalagi kalau kita berbicara lebih dalam lagi tentang apa itu sel, apa itu DNA. Kenapa DNA itu bisa menyimpan ya 3 miliar data? Data apa yang tersimpan di DNA saya? Kenapa kalau orang kecelakaan pesawat atau apapun ya tim forensik dari Polri ya mereka menggunakan DNA untuk apa? Untuk ya menjustifikasi ini siapa ini? Karena tubuhnya sudah hancur. Ternyata dengan menggunakan uji forensik ya, ternyata DNA itu diuji, bisa tahu asal muasalnya. Oh, ini anaknya siapa? Makanya kan ada keluarga yang mengalami kecelakaan pesawat, tubuhnya tidak dikenali lagi, hanya potongan-potongan tubuh saja. Untuk memastikan ini anaknya siapa, kan orang tua, semua orang yang berkaitan dengan keluarganya itu kemudian dites kan, tes DNA. Nah, kemudian nanti dicocokkan. Ternyata luar biasa ya. Jadi dengan lewat DNA yang tidak kelihatan secara kasat mata, justru bisa ditemukan ya, itu kesamaan model. Sehingga bisa disimpulkan bahwa oh ini jasad ini ya keluarganya ini, jasad ini keluarganya itu, jasad ini keluarganya. Luar biasa. Itu sains. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, kalau kita berbicara lebih dalam lagi, ternyata dalam DNA juga ada namanya rantai polimer, ya. Di situ ada beberapa atom ya yang menyusun DNA. Ya, setidak-tidaknya ada 5 atom yang ada di situ. Wah, luar biasa ya. Kalau kita urai lebih dalam lagi, tentu saja sangat luar biasa. Jadi, ya, dari membaca Quran Surat Al-Mu'minun itu ya, lanjutannya dari yang tadi ya, ciri orang yang beriman, kemudian kita bisa masuk pada fase bagaimana kita bisa menemukan rahasia tubuh. Itu juga menimbulkan kegoncangan yang luar biasa kalau bagi saya. Saya ingin tahu kenapa Allah yang menciptakan tubuh ini? Untuk apa tubuh ini? Jangan sampai salah saya menggunakan tubuh ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Ternyata saya menemukan begitu banyak temuan ya, orang-orang yang menggunakan tubuhnya tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakan tubuh ini, maka ternyata dalam kehidupannya begitu banyak mengalami masalah. Dan saya pernah berada di situasi ini. Begitu banyak saya mengalami masalah dalam hidup. Ternyata itu hanya alarm, teguran dari Allah untuk ya menyadarkan saya bahwa selama ini saya menggunakan tubuh saya tidak sesuai dengan rencananya. Nah, itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan. Nah, kemudian ya di ayat yang selanjutnya dari Quran Surat
Al-Mu'minun, itu surat yang ayat yang ke-15, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sungguh kamu sekalian benar-benar akan mati. Wah, begitu saya membaca ayat ini, ternyata di sini Allah mengatakan benar-benar akan mati. Jadi mati itu ternyata jauh lebih pasti daripada hidup. Makanya banyak sekali saya terheran-heran ya, orang yang dalam kehidupannya itu ya meyakini kalau dia akan mati, tetapi ya tidak mempersiapkan diri untuk mencapai kematian itu. Lalu kan timbul pertanyaan pada diri saya, sebetulnya kenapa kita harus mati? Dan kenapa ya? Apa mati itu sebetulnya? Wah, saya mencari hakikat dari kematian itu, perjalanan saya luar biasa. Sampai akhirnya menemukan bahwa yang namanya mati itu bukan akhir dari kehidupan, tapi justru mati itu adalah puncaknya kehidupan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan kematian diri ini sebagai puncaknya kehidupan? Dan kenapa mati oleh orang-orang bijak disebut puncaknya kehidupan? Karena mati itu adalah pulangnya kita ke kampung asal kita. Kan timbul pertanyaan, berarti kalau mati itu adalah pulangnya kita ke kampung asal kita, apakah kita sungguh akan bisa pulang? Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwa Dia yang Maha Suci hanya menerima yang suci. Terus kalau saya tidak bisa mencapai kesucian dalam hidup ini, apakah saya bisa mencapai yang suci? Sama seperti air. Kalau kita ngambil molekul air dari botol air, dan kemudian molekul ini ternoda, ya misalnya jadi minyak saja, walaupun disatukan ke air yang ada di botol itu, kan dia tersendiri saja sebagai butiran minyak. Kan minyak itu sebetulnya adalah air yang ternoda, air yang mengalami ketakmurnian dari unsur lain. Ternyata ketika air ini terkontaminasi oleh unsur lain, begitu dimasukkan lagi ke teman-temannya yang air, dia tidak bisa larut. Dia tersendiri. Coba lihat ya, kalau kita lihat sayuran, kan banyak butiran-butiran tuh. Nah, butiran-butiran itu kan sebetulnya minyak. Ternyata walaupun dalam minyak itu ada airnya, tetapi karena terkontaminasi oleh unsur yang lain, maka dia tidak bisa menyatu dengan air. Saya membayangkan, karena saya mengerti ya secara sains seperti itu, saya membayangkan bagaimana nasib saya kalau saya ini ya pulang tetapi tidak bisa larut, pulang tetapi saya tidak bisa menyatu, pulang tetapi tidak bisa manunggal, seperti molekul minyak yang ada dalam air. Dia ada dalam air tetapi tidak bisa menyatu dengan air. Wah, itu merupakan sesuatu yang sangat menggoncangkan saya. Maka saya sebut itu adalah kerapuhan diri saya. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian akan benar-benar akan mati. Bahkan di Quran surat Al-Waqiah dikatakan, saat kita sakaratul maut itu sesungguhnya kita harus melihat. Lalu Allah mengatakan, ya, kebanyakan manusia tidak melihat. Dan Allah mengatakan, aku lebih dekat kepadamu. Tapi kenapa kamu tidak melihat? Saya kan takut ya. Apakah nanti ketika saya mati saya akan termasuk yang melihat atau tidak melihat? Kalau saya melihat, apa yang harus saya lihat? Dan dengan mata mana saya harus melihat? Dan kenapa di Quran Allah menggambarkan seperti itu? Mas, saya harus mengerti bahwa mati adalah puncaknya kehidupan, bukan akhir dari kehidupan. Kalau puncak, berarti mati itu adalah bukan musibah. Bagi orang yang tahu, mati itu puncaknya kehidupan. Justru mudik, pulang kampung, kembali ke alam asal, kembali kepada ahli kita, kembali pada keluarga kita. Karena pada hakikatnya, diri-diri kita ini yang sejati, kan percikan dari cahayanya. Ketika percikan cahaya kembali kepada Sang Maha Cahaya, gumulung manunggal, bukankah itu merupakan puncaknya kehidupan? Kan timbul pertanyaan lagi, gimana caranya ya supaya saya bisa mencapai itu? Setidak-tidaknya buat diri saya, syukur-syukur kalau saya bisa menolong keluarga saya atau orang-orang yang minta tolong kepada saya. Karena falsafahnya leluhur kami, kan hidup itu harus bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nyaangan kanu poekeun, nganter kanu keung. Itu filsafatnya leluhur kami di tanah Jawa Barat ini seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan itu menjadi suatu tindakan yang nyata dalam diri? Kemudian di ayat selanjutnya, summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Apa yang disebut dengan hari kebangkitan itu? Kebangkitan apa yang dimaksud? Kan timbul pertanyaan. Kenapa kata-kata kiamat selalu dikaitkan dengan kehancuran? Sudah saya sampaikan, ternyata
Kiamat itu artinya adalah bangkit. Dan kebangkitan harus ditandai dengan kehancuran. Jadi ketika kita mengalami kebangkitan rohani, kita harus menghancurkan ya aspek jasmani. Kalau kita tidak bisa menghancurkan aspek jasmani, kita tidak akan pernah bisa mengalami kebangkitan rohani. Sama seperti yang saya sudah sampaikan. Bensin itu materi. Dan tidak mungkin muncul energi dari materi kalau materinya tidak dihancurkan. Dihancurkan materi di ruang bakar di mesin mobil kita. Sehingga ketika dibakar itu yang namanya bensin, keluar yang namanya energi. Jadi energi itu baru bisa dibangkitkan kalau ada yang dihancurkan. Jadi ternyata kenapa kiamat itu dikaitkan dengan kehancuran? Karena untuk mencapai kebangkitan harus ada yang dihancurkan. Kalau kita ingin menjadi yang cerdas, hancurkan kebodohan kita. Kalau kita ingin menjadi yang lembut, hancurkan kekerasan kita. Kalau kita ingin menjadi sumber cinta, hancurkan kebencian kita. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang bijaksana, hancurkan sifat kita untuk menilai baik buruk, benar salah. Hancurkan semua itu. Dan untuk mengalami kebangkitan harus ada yang dihancurkan. Summa innakum yaumal kiamat itu ba'asun. Kemudian di ayat yang ke-17, ini yang sangat mengejutkan. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 jalan. Taraik sudah jadi kebiasaan ya, torikoh. Makanya torikoh itu jalan dari taraik ya. Makanya kalau kita menghalangi jalan di Mekah, di Madinah, kalau ada orang lewat, kita menghalangi, misalkan di gang-gang kita duduk, pasti askar akan berteriak, torik. Nah, torik itu artinya jalan, artinya kita menghalangi jalan. Allah mengatakan di Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-17, sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah jalan, dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a taraik, wa ma kunna anil khalqi ghafilin. Kan timbul pertanyaan lagi, apa sesungguhnya 7 jalan itu? Dan bagaimana saya bisa menemukan 7 jalan itu? Lalu apa kaitannya ya dengan pepatah leluhur saya yang mengatakan bahwa Siratal Mustaqim juga rambutnya belah 7? Apakah ada kaitan dengan itu? Wah, itu timbul pertanyaan yang lebih dahsyat lagi para sahabat. Dan tentu saja ini akan mendorong kita melakukan proses pencarian. Terima kasih sudah menonton part yang keempat dari ya ada apa dengan diriku subbab kerapuhanku. Semoga para sahabat yang saat ini mengalami kerapuhan bisa segera bangkit, bisa menghancurkan kerapuhannya, sehingga iman kita menjadi iman yang hakul yakin, isbatul yakin. Kita beriman dengan kokoh dan teguh, tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.